Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2020 untuk kelas SKS 191. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar bahasa query, di mana pada pertemuan kali ini untuk kelas SKS 191 kita masuk pada pertemuan yang ke-11. Nah, di sini saya menginformasikan bahwa pada minggu sebelumnya itu kita ada tugasnya, di mana untuk tugas yang diberikan kepada kelas SKS 191 ini dikumpulkan pada hari ini, dan nanti juga akan saya cek pada pertemuan yang ke-11 ini, sekaligus untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda untuk mengerjakan tugas praktikum yang kemarin. Nah, mungkin untuk mereview sedikit tugas dari minggu sebelumnya itu seperti ini ya. Jadi, buatlah sebuah database baru dengan nama tugas query diikuti nama Anda .mdb. Buat dalam query ODBC tabel berikut ini, diberi nama SKS 191. Kemudian isi daripada tabelnya itu fieldnya ada NPM, ada nama, alamat, tanggal lahir, umur, jenjang, dan catatan. Masing-masing untuk NPM sendiri tipenya adalah char, nama char, alamat juga char, tanggal lahir date time, umur single, kemudian jenjang char, dan catatan memo. Sedangkan width untuk masing-masing field yang tipenya char juga sudah ditentukan di sini. Nah, isikan tabel tersebut dengan 5 orang nama teman-teman Anda dalam satu kelas dan tampilkan hasilnya. Diminta hasil yang diberikan nanti di capture dalam format PDF dan dikirimkan di Classroom. Nah, baiklah, mungkin sebelum kita masuk pada materi untuk pertemuan selanjutnya, saya akan coba cek terlebih dahulu untuk tugas kelas dari SKS 191, di mana untuk tugasnya ini sudah ada tenggat atau batas waktu untuk mengumpulkan tugas ya. Di sini sudah ada batas waktunya. Oke, ini sedang ada sedikit gangguan untuk masalah koneksi. Mungkin saya cek dulu. Oke, kita cek sekali lagi di sini. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan trouble untuk koneksinya. Baik, yang tugas praktikum ini kita cek. Sudah ada 12 yang menyerahkan, jadi semuanya menyerahkan tugasnya ini. Kita cek dulu yang punyanya Mas Adam Syuhada. Oke, tugasnya seperti ini. Kemudian ini adalah perintah query, saya perbesar untuk melihat hasilnya. Oke,
Oke, kemudian kalau sudah, untuk hasilnya harusnya diperlihatkan di sini ya. Jadi selek bintang from SKS 191 ini harusnya tampil nama teman-temannya. Kalau yang di sini ini kan hasilnya itu tampilnya di aksesnya. Jadi maksud saya bukan di aksesnya, tetapi di sini. Ya, untuk query result itu hasilnya tidak seperti yang di sini. Ini adalah satu row effect successful, ini munculnya yang di sini nih. Hasil yang ada di sebelah bagian bawah. Jadi untuk hasil ini ya namanya apa? Hasil query itu harusnya tampil pada query result dalam bentuk tabel. Jadi bukan di aksesnya, bukan di database-nya ya. Jadi di ODBC-nya ini itu harusnya sudah tampil. Nah, ini saya berikan nilai 75 dulu. Nanti kalau sudah diperbaiki maka nanti bisa naik untuk nilainya, asal hasilnya itu yang masuk di query result ini, bukan di aksesnya. Oke, itu untuk Mas Adam Syuhada. Kemudian sudah masuk. Untuk berikutnya kita cek lagi yang punyanya Muhammad Ainun Najib. Oke, untuk di sini perintah ODBC-nya karena di capture dalam format yang cukup kecil, ini saya perbesar dulu sehingga nanti bisa diperjelas di sini. Nama tabelnya ini harusnya mengikuti sesuai instruksi tugas ya. Coba saya cek dulu apakah hasilnya nanti sudah oke. Nah, yang dimaksud itu seperti ini. Query resultnya itu tampil di sini, bukan tampil di dalam akses. Ya, jadi yang punyanya Mas Muhammad Ainun Najib ini sudah betul. Cuman masalahnya kemarin untuk perintah sendiri dari tugas itu untuk nama tabelnya ya, database baru dengan nama tugas query, diikuti nama Anda MDB, beri nama SKS 191. Nah, nama tabelnya itu harusnya ini. Tetapi karena dari punyanya Mas Muhammad Ainun ini yang penting mungkin mengumpulkan dulu, mungkin ke depan ya, ke depan perhatikan nama untuk tabel sesuai instruksi. Jadi instruksi untuk mengerjakan soalnya harus dibaca dulu sampai tuntas dan Anda memahami. Sehingga ketika mengerjakan itu tidak terjadi miss seperti itu. Ya, jadi ini harusnya nama tabelnya adalah SKS 191 seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil sudah oke. Ya. Ini untuk penamaan oke lah, saya berikan nilai sekitar 90 ya. Nanti kalau penamanya udah betul mungkin lebih tinggi lagi. Ini untuk Mas Muhammad Ainun Najib. Nah, berikutnya kita lihat punyanya Mas Maulana Ali Akbar. Oke, di sini kalau kita lihat untuk punyanya Mas Maulana Ali Akbar, ini sudah betul untuk penamaannya SKS 191 untuk nama tabelnya.
Nah, cuman untuk hasilnya ya, yang select bintang ini harusnya tampil di query result ini, bukan menampilkan data yang ini, yang di database-nya yang diakses. Ya, jadi untuk hasil harusnya tampil pada query result, bukan menampilkan database aksesnya. Ini juga sama, saya berikan nilai sekian dulu. Nanti kalau sudah diperbaiki itu bisa dinaikkan lagi untuk hasilnya. Oke, ini untuk punyanya Mas Maulana Ali Akbar. Untuk berikutnya punyanya Mas Irfan Koirul Anam. Oke, di sini kita cek dulu. Untuk Mas Irfan Koirul Anam, dari mulai proses koneksi ini dia capture, kemudian nah untuk tabelnya ini juga tolong dicek instruksinya ya, jadi harusnya namanya bukan ini. Kemudian ini untuk hasil query resultnya juga sudah ditampilkan, yang ini yang dimaksud ya, sudah oke ini. Kemudian juga mengcapture dari Microsoft Access-nya. Oke, dari sekian ini yang paling sempurna dari sisi capture ini punyanya Mas Koirul Anam. Cuman penamaannya saja yang masih kurang ya. Ini saya berikan nilai sekian. Ke depan perhatikan instruksi penamaan tabel. Untuk tugas sudah oke, ini sudah paham nih ya, sudah bisa mengerjakan. Oke, berikutnya kita cek punyanya Mas Adi Cakep. Oke, kita cek dulu, ini adalah database yang dibuat. Untuk namanya juga sudah betul, SKS 191. Nama database-nya ini tugas query MDB. Coba diperhatikan tadi untuk MDB-nya namanya di sini itu kan mintanya tugas query diikuti nama Anda. Nah, ini juga sudah oke ya sebetulnya Mas Adi cakep ini. Tugas query untuk namanya. Kemudian ini adalah perintah query-nya yang di capture. Nah, cuma hasil yang di bawahnya ini belum di capture. Ya, jadi sayang sekali nih. Ini hasilnya masih kurang untuk resultnya. Hasil masih kurang untuk yang query result. Ya. Ini untuk punyanya Mas Adi Cakep. Kemudian untuk berikutnya kita masuk koreksi untuk hasil tugasnya Mas Wahyu Dika. Oke, kita cek dulu satu persatu. Ini untuk perintah query-nya, hasilnya juga di capture seperti ini. Saya hanya minta 5 ya sebetulnya ya. Kemudian oke, saya cek dulu untuk nama tabelnya. Nama tabelnya ini yang kebalik ya, ini kan nama database-nya untuk tugas query Wahyu. Jadi sebetulnya ini juga sudah oke nih. Hampir mirip dengan punyanya Mas Koirul tadi, cuman yang jadi kendala untuk penamaan. Untuk penamaan tabel
diperhatikan sesuai instruksi. Untuk tugas sudah oke. Untuk penamaan tabel diperhatikan sesuai instruksi. Kemudian untuk tugas sudah oke. Oke, selanjutnya punyanya Mas Rizky Firmansyah di sini. Oke, untuk nama tabelnya sudah betul, SKS 191. Ya, ini namanya di sini. Kemudian ini adalah capture untuk perintah query-nya. Nah, yang belum itu adalah resultnya. Jadi kalau seperti ini kan saya tidak tahu apakah hasil Anda itu benar atau salah, karena untuk query resultnya tidak ditampilkan, ya. Kurang hasil query result. Nanti bisa diperbaiki ya kalau ingin nilainya lebih optimal untuk tugas praktikumnya. Kemudian satu lagi punyanya Mas Aniful Majid. Oke, ini di capture hasil programnya. Saya perbesar dulu. Tugas query Aniful Majid, oke, bagus sekali. Kemudian ini proses koneksinya di capture juga. Oke. Kemudian ini juga nama tabelnya yang kurang mungkin ya. Nama tabelnya itu harusnya SKS bukan tugas query ya. Kemudian ini hasilnya. Oke. Ini lengkap sekali, hampir sempurna nih. Untuk nama tabel perhatikan instruksi. Oke, selanjutnya punyanya Mas Mujib Rohman. Oke, ini juga di-capture-kan dari proses koneksi dengan ini ya, apa namanya, database-nya. Nama database-nya latihan MDB, ini harusnya kan tugas query namanya. Nah, ini juga ada kekeliruan untuk nama tabelnya. Kemudian ini adalah hasil dari query-nya. Oke, jadi ini oke juga ya. Nama tabel dan database, perhatikan instruksi. Untuk kali ini mungkin ada sedikit toleransi ya, tapi untuk ke depan pemberian nama ini harus sesuai dengan instruksi. Apalagi kalau itu ujian, mohon diperhatikan pemberian namanya. Baik, ini untuk yang punyanya Mas Mujib Rohman. Berikutnya Barisa. Oke, ini dimasukkan ada SKS 191, nama tabelnya, kemudian oke, ya secara keseluruhan sudah oke.
depan, pemberian nama tabel dan database, perhatikan instruksi. Oke, ini coba saya cek dulu sekali lagi untuk kelas SKS 19.1 dari tugas praktikum sudah dinilai kecuali punyanya Mas Faisal Ahmad dan Khairul Umam. Coba kita cek dulu yang punyanya Mas Khairul Umam. Oke, ini menjalankan ODBC, proses connectingnya, input data baru, komplit sekali nih punyanya Mas Khairul Umam. Ya, saya perbesar biar jelas. Kemudian ini hasilnya. Oke, ini yang paling sempurna. Cuma saya cek dulu untuk namanya. Nah, untuk nama tabelnya itu harusnya SKS 19.1. Ya, untuk database-nya tugas query diikuti nama siswa. Oke. Untuk nama tabel dan database, perhatikan instruksi. Terus satu lagi tadi punyanya Mas Faisal Ahmad. Oke, ini mulai create tabel, namanya juga sama. Sudah ada query resultnya. Oke, ini pada umumnya juga sama. Tabel maupun database harus sesuai dengan instruksi. Oke, kalau saya perhatikan dari tugas praktikum yang dikumpulkan oleh kelas SKS 19.1 ini, rata-rata sudah oke semua, sudah paham semua. Mungkin hanya ada 1-2 mahasiswa yang miskomunikasi. Jadi yang dimaksud dengan menampilkan hasil itu ya query resultnya harus tampil, bukan ditampilkan dalam bentuk aksesnya. Akses ini hanya sebagai katakanlah pembuktian saja bahwa yang Anda buat di query itu sudah berhasil masuk ke aksesnya. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk nilai-nilainya sudah masuk semua. Baiklah, untuk malam hari ini selain tugas itu saya juga akan memberikan materi lanjutan untuk pertemuan praktikum kita yang kedua untuk malam hari ini. Jadi pada praktikum yang kedua ini saya akan menambahkan 2 buah perintah, yaitu update dan delete. Nah, langkah pertama misalkan kita sudah membuka file yang dibuat sebelumnya dengan menggunakan perintah OpenScript ya. Nanti kita buka OpenScript, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita sudah pernah menyimpan pasti terbuka ya. Kemudian kalau sudah kita cek dulu, select bintang from barang, misalkan seperti itu, maka nanti akan muncul hasil query result yang di bawah ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi, query result ini harus tampil, jangan kosong ya. Nah, kemudian setelah menampilkan datanya, langkah berikutnya tambahkan data, karena di tempat saya ini masih sedikit datanya ya. Ini saya tambahkan beberapa, tadi hanya 2 saja kalau dilihat, yaitu B001 dan B002. Kemudian ini saya tambahkan sampai B007, berarti ditambahkan 5 record lagi. Nah, kalau sudah, kemudian ada perintah untuk melihat hasilnya menggunakan perintah select. Nah,
nanti query resultnya seperti ini. Nah, silakan untuk mahasiswa SKS 191 yang mungkin ingin mengcapture hasilnya saja, itu seperti ini. Ditampilkan juga bagian bawah ini ya, query execute successful, itu juga perlu untuk menunjukkan bahwa memang kita menjalankan betul dari perintah query yang di atasnya tadi. Nah, untuk perintah query selanjutnya yang akan kita pelajari adalah memperbaiki atau yang dikenal dengan edit ya. Apakah itu berupa update data dari kolomnya atau dari isinya, itu bisa dilakukan semua. Nah, di sini sintaknya itu adalah update diikuti dengan nama tabel, kemudian set dalam kurung kondisi 1 atau pengganti, where kondisi 2 yang diganti. Berarti setelah set itu penggantinya dulu. Where diikuti nama yang akan diganti. Ini yang diperhatikan ya pada sintaknya. Jangan sampai berubah karena sintak ini kita harus mengikuti. Seperti Anda misalkan ada instruksi untuk memberi nama seperti ini, memberi nama tabel ataupun database juga harus diikuti. Nah, sintak juga begitu ya. Nah, di sini misalkan saja ada kasus B003 itu harusnya sepatu olahraga. Maka cara untuk memperbaikinya, kita mulai masukkan perintah update yang sesuai sintak tadi. Update diikuti nama tabel, kebetulan nama tabelnya adalah barang. Set nama barang sama dengan kita berikan tanda petik 1 karena ini karakter ya sifatnya, sepatu olahraga berarti penggantinya dulu. Setelah itu where diikuti nama barang, data yang lama. Kalau sudah kita blok, kemudian pilih Run SQL. Nah, kalau sudah, untuk melihat hasil apakah yang kita edit tadi berhasil atau tidak, kita bisa blok kembali perintah select from barang. Nah, untuk hasilnya B003 diperhatikan ini adalah yang sudah terganti. Ini kalau untuk yang isinya ya, isinya tadi sepatu olahraga. Nah, berikutnya misalkan kita mengganti lagi untuk harga sekarang, karena tipe datanya berbeda. Untuk yang nama barang itu karakter, yang harga ini integer. Nah, misalkan saja harga untuk buku tulis yang benar itu adalah 30.000. Sementara di sini yang lama tertulis 26.000. Maka cara untuk memperbaikinya, kita tuliskan di sini update barang, set harga sama dengan langsung saja ditulis angka penggantinya. Where harga sama dengan 26.000. Berarti penggantinya dulu baru yang lama. Nah, kemudian setelah kita blok select bintang from barang, maka nanti untuk query resultnya hasilnya seperti ini. Kita perhatikan untuk yang buku tulis sudah berubah untuk harganya sesuai dengan yang seharusnya diperbaiki. Saya kira cukup mudah untuk penggunaan edit ini dengan menggunakan perintah query update ya. Nah, kemudian perintah query berikutnya adalah perintah delete. Delete di sini fungsinya untuk menghapus. Nah, di sini sintaknya adalah delete from nama tabel where kondisi. Nah, untuk selanjutnya, misalkan saja kode barang B003 itu dihapus. Maka kita masukkan perintah query-nya delete from barang where kode barang sama dengan B003. Jangan lupa dimasukkan tanda petiknya di sini karena ini ada karakter ya di sini. Nah, kalau sudah diblok kemudian di run, kita akan melihat hasilnya, kita blok select bintang from barang. Maka Anda perhatikan untuk query resultnya, khususnya yang B003 itu sudah hilang. Ya, ini untuk hasilnya. Nah, misal ditambahkan data lagi tetapi dengan nama barang yang sama. Jadi katakanlah ingin menambahkan data itu menggunakan perintah sesuai sintak yaitu insert into nama tabel
values, nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan, insert into barang values B007, B008, B009, tapi nama barangnya ini penggaris semua. Ya, meskipun dari kode dan harga itu berbeda-beda. Kalau sudah kita blok, kemudian kita select bintang from barang, maka nanti akan tampil hasilnya seperti ini. Sudah ada beberapa nama barang yang sama, ada 3 ya, dari B007, B008, dan B009. Nah, misalkan yang dihapus adalah data barang yang penggaris saja. Nah, ini kita bisa gunakan perintah delete from barang where nama barang sama dengan penggaris. Nah, kita lihat untuk tanda yang ada di sudut kiri bawah dari ODBC itu nanti ada pesan atau message query execute successful. 3 rows affected. Berarti ini ada 3 baris yang terdampak dari perintah delete tadi. Nah, hasilnya ketika kita sudah blok perintah select bintang from barang, maka akan seperti ini dari query resultnya. Mulai B007, B008 sampai B009 itu hilang karena perintah dari delete tadi. Nah, kesimpulannya dari 2 perintah query yang saya tambahkan pada malam hari ini, kita mempelajari 2 perintah, ya, yaitu perintah update yang fungsinya untuk melakukan edit atau perbaikan, dan perintah delete yang fungsinya untuk melakukan penghapusan. Nah, perhatikan sintak perintah ketika dikerjakan. Jadi jangan membuat aturan sendiri ya. Sintak ini bisa saja meliputi dari struktur susunan urutan perintah, bisa juga dari tanda-tanda baca yang dipergunakan. Memang dalam sikon yang kita pakai sekarang atau kita pergunakan sekarang, kita menggunakan ODBC query. Nah, pada ODBC query ini untuk perpindahan dari satu field ke field yang lain itu menggunakan tanda koma. Kemudian pada akhir menggunakan tanda titik koma. Kalau untuk karakter itu diapit oleh tanda petik 1. Sedangkan untuk model angka atau integer tidak menggunakan tanda petik. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nanti kalau kita menggunakan SQL Developer berbeda lagi untuk tanda baca yang dipergunakan. Tapi secara umum perintah query-nya baku dan hampir sama, ya. Kemudian selalu cek hasil query pada baris kiri bawah. Karena baris kiri bawah itu yang menentukan apakah hasil query kita itu berhasil atau tidak, ya. Nah, kemudian pada pertemuan malam hari ini saya akan memberikan kuis meskipun simple ya, nanti silahkan dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Yang pertama, sebutkan sintaks dari perintah update. Yang kedua, sebutkan sintaks dari perintah delete. Saya kira ini jawabannya cukup mudah, silahkan nanti dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Nah, untuk tugas praktikumnya sendiri, di sini tetap ada, jadi Anda tetap berlatih pada malam hari ini supaya tidak lupa ya. Di mana untuk hasil tugas praktikum nanti di-capture hasilnya, dibuat dalam format PDF dan dikirimkan ke Classroom. Untuk tugas kali ini nanti dikirimkan paling lambat minggu depan, tanggal 29 September 2020. Nah, untuk tugasnya apa saja? Kita lihat. Yang pertama, perhatikan ini instruksinya ya. Pemberian nama itu penting sekali. Jangan sampai keliru lagi seperti tugas yang kemarin atau yang ini tadi saya cek. Buatlah database dari Microsoft Access dengan nama tugas 2 MDB. Ini nama database-nya, diperhatikan. Koneksi database tersebut dalam ODBC data source dengan nama DB tugas 2 diikuti nama Anda. Ini nama koneksinya. Nah, kemudian aktifkan ODBC dan koneksikan ke DB tugas 2 nama Anda.
buatlah tabel baru bernama karyawan. Perhatikan ya, ini nama database-nya, ini nama koneksinya di ODBC-nya, ini nama tabelnya, jangan sampai keliru. Kemudian field yang dibuat itu ada NIP dengan tipe char, lebarnya sekian. Nama, tipenya char, lebarnya sekian, tanggal lahir, tipenya daytime, goal, tipenya char, jabatan, tipenya char, dan gapok, tipenya single. Kalau sudah, silahkan diisi data sebagai berikut. Ini data-data yang diminta untuk dimasukkan ya ke dalam tabel tetapi dengan perintah query. Nah, lanjutannya tampilkan semua data yang ada. Kemudian di sini Abu Hikam ya, harusnya golongan 3B, diminta untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga, yang golongannya 3B, gaji pokok bertambah 15.000. Diminta untuk diganti. Ya. Kemudian tambahkan kolom tunjangan dengan tipe integer. Nah, ini menambahkan kolom ya. Kemudian isilah kolom tunjangan dengan 25% dari gaji pokok. Tambahkan 2 data bebas, jadi silahkan ditambahkan 2 rekod lagi, isinya juga bebas. Hapuslah yang jabatannya staf ahli, hapuslah yang namanya Pangestu, dan hapuslah field tanggal lahir. Nah, silahkan Anda kerjakan untuk tugas praktikum malam ini. Jangan lupa jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Nah, kira-kira itu dulu untuk materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Harapannya semuanya tetap mencoba untuk praktek, karena kalau tidak praktek tidak paham. Nah, nanti silahkan untuk yang kurang paham bisa bertanya langsung baik melalui Japri ataupun WA Group. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.